Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dengan penuh sukacita melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 16 Desember tahun 2020. Adapun nas renungan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah dasar kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur manakala memiliki hati yang selalu merindukan firman-Mu. Tuturkanlah saat ini firman-Mu bagi kami. Kuasai mulut hamba-Mu yang Engkau perkenankan untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam kuasa nama-Mu kami berdoa. Amin. Perikop nas kita hari ini, Yesus dimuliakan di atas gunung. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa membaca dari ayat 9 sampai ayat 13 nas kita hari ini. Tetapi saya hanya membacakan satu ayat dari nas kita hari ini, yaitu pada ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Pada waktu mereka turun gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Tema untuk kita hari ini, transfigurasi Tuhan Yesus membawa perubahan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 9 ini dikatakan Yesus berpesan. Pesan itu disampaikan oleh Yesus kepada 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pesan itu disampaikan ketika Yesus dan ketiga muridnya itu turun dari sebuah gunung yang tinggi. Yesus berpesan agar supaya murid-muridnya tidak menceritakan apa yang telah mereka saksikan ketika sedang berada di atas gunung itu. Kira-kira apa yang telah mereka saksikan ketika di atas gunung itu? Pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mengajak secara eksklusif ketiga muridnya itu untuk naik ke sebuah gunung tinggi yang menurut ceritanya gunung itu bernama Gunung Tabor, dengan tujuan untuk berdoa. Ketika sudah berada di atas gunung itu, ternyata mereka tidak hanya berdoa, tetapi ada peristiwa lain yang mereka saksikan, yaitu Yesus mengalami transfigurasi atau perubahan rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya sangat putih bersinar seperti terang. Lalu pada saat itu nampaklah Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Tetapi kejadian itu tidak berlangsung lama, hanya sesaat saja. Elia dan Musa hilang dalam pandangan mereka, tetapi Tuhan tetap ada di situ. Melihat hal itu, ketiga murid Tuhan Yesus sangat terkejut.
tetapi mereka juga sangat bersuka cita karena bisa menyaksikan peristiwa itu. Peristiwa itulah yang dipesankan oleh Tuhan Yesus agar ketiga muridnya itu tidak menceritakannya kepada siapapun sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman itu tentu membuat ketiga murid Tuhan Yesus menjadi sangat bahagia. Karena pengalaman itu telah mengubah suasana hati mereka. Hati yang sebelumnya sedih telah berubah menjadi hati yang senang, hati yang penuh bahagia. Demikian juga ada banyak pengalaman yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Di antara pengalaman-pengalaman itu, Tuhan dengan caranya yang ajaib bisa mengubah keadaan hati kita yang sedih menjadi hati yang gembira dan hati yang bahagia. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu bersyukur atas setiap pengalaman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun pada kenyataannya hidup bisa membuat kita bersedih, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi hati yang senang, hati yang bahagia melalui pengalaman-pengalaman yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang kedua, dari pengalaman itu telah membuat ketiga murid Tuhan Yesus menjadi semakin takut akan Tuhan. Takut merupakan gambaran perasaan ketidaklayakan mereka sebagai manusia berdosa. Namun pada saat itu mereka telah dipercayakan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan-Nya. Kemuliaan Tuhan mengajarkan kita untuk memusatkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Memusatkan seluruh kehidupan kita berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak meragukan Tuhan dalam segala hal. Takut akan Tuhan dapat membentuk kita untuk menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan. Melalui peristiwa pemuliaan Yesus, mau mengatakan bahwa cahaya Allah tinggal dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus ingin agar kita memahami bahwa Dia pun ingin membagikan cahaya itu kepada kita. Sehingga bukan hanya kemanusiaan Yesus yang mengalami perubahan, namun juga kemanusiaan kita akan diubahkan. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Selamat mengerjakan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah semangat. Salam sehat selalu. Shalom.